Yang pilihan utamanya adalah brain rot. Dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental. Nah, kalau kita internet di Indonesia itu rata-rata menghabiskan 188 menit per hari. Dan secara rata-rata itu ya 140 masih tinggi juga ya. Berapa jam itu? Di Indonesia ini kita lihat peringkatnya. Pengguna YouTube itu sekitar 180 juta, penduduk Indonesia sekitar 65%, Facebook 150 juta, 54%, Instagram 140 juta, sekitar 50%, TikTok 130 juta, LinkedIn 32 juta. Sedangkan di dunia, TikTok peringkat kedua, YouTube peringkat ketiga, Facebook peringkat ketiga, YouTube dan Instagram peringkat keempat. Nah, kita lihat di sini, siapa sih yang menggunakan rata-rata itu cukup banyak penggunaan media sosial itu 3 sampai 4 jam, Gen X itu 2 sampai 2 jam menghabiskan waktu untuk media sosial. Yang tersering di Gen Z itu TikTok, Instagram, Snapchat. Sedangkan yang milenial Instagram, Facebook, dan YouTube. Makin tua nih makin banyak yang zaman dulu Facebook yang duluan muncul ya. Gen X juga begitu, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Baby Bloomer, Facebook, dan WhatsApp. Tujuan mereka apa sih penggunaannya? Kalau yang Gen Z itu mengatakan untuk hiburan. Oh, ada koneksi sosial dengan Instagram atau WhatsApp. Mereka bisa mengkomunikasikan networking, jejaring sosial. Dan milenial juga jejaring profesional untuk berita, hiburan. Kalau Gen X itu mengatakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, berita melalui Facebook, WhatsApp, begitu juga baby bloomer. Untuk komunikasi, banyak mereka menggunakan WhatsApp. Presentasi penggunaan aktifnya, Gen Z itu sekitar 90%, secara global di Indonesia 8%, sedangkan milenial 85%, dan Gen X itu 68%, baby bloomer sekitar 35%. Di sini kita lihat Gen Z itu pengguna media sosial tertinggi dan terbanyak jenisnya. Sekarang kita bahas apa itu brain root. Kalau dari gambarnya seperti apa nih, Sobat Etik? Melihat otak kita penuh dengan lumuran kotoran seperti sampah dan berantakan ya. Oke, pengertian brain root itu diartikan sebagai pembusukan otak. Jadi otaknya rusak dalam konteks kekinian. Istilah ini merujuk pada kondisi medis. Brain root itu digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang merasa otaknya sulit berkonsentrasi, sulit berpikir jernih, atau menyerap informasi baru karena terlalu banyak mengkonsumsi konten yang tidak berkualitas. Dan juga sering digunakan karena penggunaan media sosial yang berlebihan, konsumsi konten atau hiburan tanpa henti, dan kurangnya stimulasi intelektual. Jikalau pengguna ini mengakses hal-hal yang baik untuk pendidikan, untuk menambah edukasi, wawasan, itu tidak mengakibatkan brain rot. Sedangkan brain rot ini
yang diakses ini tidak bermanfaat atau tidak berkualitas atau sangat dangkal. Nah, resikonya apa sih? Resiko menjadi brain rot ini akibat durasi pemaparan. Nah, sobat etik, kalau lebih dari 2 jam, konten-konten yang cepat itu dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif. Nanti akan dijelaskan secara detail. Dan di sini ada personalized feed atau menciptakan echo chamber. Jadi meyakinkan apa yang dia lihat, oh ini iya, yakin nih saya misalkan sobat etik mendiagnosis saya gangguan bipolar. Pas lihat gini, oh iya nih, sekilas saja yang Anda lihat konten di TikTok, oh saya nih bipolar, saya nih moodnya berantakan. Wah itu yakin ini saya. Nah itu akibatnya self diagnosis yang terlalu tinggi nanti akibatnya. Dan konten-konten yang terlalu cepat ini memicu tanpa pemrosesan yang dalam mengakibatkan gangguan fungsi kognitif. Bisa dibantu slide lanjutan. Ini Heng Ilham. Iya, dikasih. Heng, kenapa ini? Oke. Faktor penyebab brain rot itu apa saja? Biasanya konsumsi konten yang short, yang pendek, yang singkat. Kenapa? Otak ini menyerap langsung tanpa pemrosesan bagus tidaknya. Seperti TikTok itu durasinya sangat cepat, kurang dari 15 detik. Nah, ini mengakibatkan zat kimia di otak yang kita sebut dopamin itu siklusnya cepat, sehingga mengurangi kemampuan otak memproses informasi. Terus tadi yang saya katakan juga echo chamber. Jadi mengakibatkan si pengguna meyakinkan semua apa yang dia rasakan tanpa melihat positif negatifnya. Dan kebiasaan scroll-scroll yang cepat ini memaksimalkan dia itu menjadi kecanduan, mau lihat lagi cepat-cepat behaviornya. Dan juga multitasking digital. Multitasking digital itu akhirnya orang tidak bisa fokus pada satu hal. Satu sisi dia main game, satu sisi sambil buka TikTok. Apa yang seru di TikTok sambil main game. Nah, ini kemampuan diprosesinya hilang, mengganggu memori kerja seseorang. Anda tidak sadar karena ini menjadi behave nantinya. Akibatnya juga penurunan deep reading, kebiasaan membaca yang deep, mengurangi kualitas Anda. Sebenarnya misalkan Anda memberikan waktu untuk bermain game, nonton TikTok, scroll-scroll cepat. Satu sisi mau ujian, mau bacanya yang panjang kali lebar, males. Baca sekilas lembaran demi lembar Anda cepat-cepat sekali pindah sehingga Anda tidak memahami pelajaran dengan baik. Dopamin terjadi dopamin dysregulation, jadi konten yang pelepasan dopamin cepat, seperti belajar ini jadi membosankan tadi. Yang saya bilang, Anda mau ujian besok, bacanya sekilas-sekilas jadi bosan. Mekanisme ini menjadi karena kecanduan, tadi menjadi merubahkan perilaku Anda. Kurangnya mindful consumption. Nah, di sini mengkonsumsi tanpa tujuan mengakibatkan mental lelah, penurunan kreativitas. Jadi konsumsi yang aktif melelahkan mata, melelahkan pikiran dan mental. Cepat, cepat, cepat matanya lelah sehingga mengakibatkan Anda lelah mental juga. Enggan untuk sesuatu hal yang durasi lama, menyerap ilmu-ilmu yang deep, yang lama, membutuhkan waktu yang lama, ini membuat Anda bosan dan lelah.
Faktor lingkungan digital, autoplay, notifikasi, secara otomatis menghambat kontrol dari fungsi kognitif. Nah, dampak dari negatif dari brain rot ini apa? Tadi saya sudah jelaskan di awal. Dopamin itu kerjanya cepat, memicu pelepasan dopamin cepat, sehingga dopamin berumur pendek menurunkan motivasi untuk belajar, untuk mempelajari hal-hal yang lebih deep, dan aktivitasnya menjadi agresif, impulsif, dan mengakibatkan adiksi karena semuanya harus cepat, cepat, cepat. Akibat juga ke pengaruh area prefrontal cortex, penurunan deep thinking. Berpikir lebih dalam itu tidak dilatih. Sehingga otak kita tidak melatih deep thinking, kita tidak bisa memahami pelajaran dengan baik. Pemrosesan informasi yang seharusnya dari memori pendek ke panjang dan masuk ke penyimpanan memori yang deep thinking. Ini dilatih dengan memori yang segera, tidak bisa menyimpan memori sedang sampai ke jangka panjang. Karena kurang dari 15 detik, itu memori yang bekerja hanya memori segera. Beberapa menit itu memori pendek, jam sampai hari masuk ke memori jangka panjang. Nah, ini bisa deep thinking. Kalau Anda melatih terus proses yang memori segera, memori jangka pendek panjang, dan penyimpanan ke deep thinking ini tidak terjadi. Gangguan prefrontal cortex ini terjadi karena tidak dilatih ke memori jangka pendek, memori segera atau memori panjang, dan penyimpanan. Multitasking ini juga mengurangi deep thinking. Jadi akibat dari scroll-scroll yang cepat mengakibatkan kerusakan dari fungsi kognitif kita. Nah, apa saja di area otak yang terganggu? Gangguan atensi dan konsentrasi. Kalau kita mengakibatkan atensi, itu mempertahankan memori segera. Mas, kalau kita sering scroll, gangguan konsentrasi. Kita tidak bisa memfokuskan satu tempat. Misalkan pelajaran ini saya mau fokus, dosen atau guru memberikan pelajaran sekitar 1,5 jam. Karena kita sering scroll cepat bosan, atensi kita tidak bisa full. Sehingga Anda menjadi sulit fokus, membaca lambat, dan tidak juga kreatif atau tidak bisa menganalisa dengan baik permasalahan atau konteks yang diberikan guru atau dosen. Continuous partial attention, kebiasaan multitasking, tadi saya bilang Anda main game sambil buka YouTube atau sambil scroll-scroll yang lain, ini tidak melatih deep thinking. Penurunan memori, terutama working memory. Working memory itu seseorang melakukan tugas dalam waktu bersamaan yang misalkan saya sedang mengerjakan tugas sekolah. Terus saya dipanggil ibu saya. Dalam mengerjakan tugas sekolah, dipanggil ibu saya masih bisa, iya Bu, terus bisa kembali. Tapi ketika penurunan kemampuan memori yang di sini, partial attention ini hanya parsial, working memorinya tidak deep. Habis, apa sih, tadi siapa yang manggil ya? Nah, Anda menjadi lupa dalam hal yang singkat. Nah, ini berpengaruh kemampuan memori, working memory menjadi long term memory. Tadi tidak bisa menyimpan memori jangka pendek sampai ke jangka panjang. Nah, akibat tidak bisa menyimpannya memori Anda, kreativitas terganggu. Misalkan Anda tidak bisa memahami tugas, misalkan tugas dari guru, coba kamu kreatifkan tentang pemanfaatan limbah kertas misalkan. Karena mikirnya pendek, limbah kertas kamu untuk apa ya? Tidak bisa menganalisa dengan deep.
Jadi limbah kertas tidak tahu nih saya melakukannya apa. Bisa limbah kertas dijadikan bubur, dijadikan eh, paper yang dengan apa tuh, dibuat paper yang baru, recycling paper yang buat kertas-kertas undangan dan lainnya. Bisa limbah kertas dijadikan apapun. Misalkan tisu, tisu ini dijadi bubur, terus bisa dicetak lagi menjadi kertas. Jadi berkurangnya deep thinking mengakibatkan tidak bisa berkreatif. Begitu juga yang capture, yang scroll cepat-cepat-cepat, ini kemampuan berpikir dalam dan konsep menganalisa itu tidak bisa terjadi. Ini karena dopamin yang diciptakan terlalu cepat dirubah. Hal ini bisa menjadikan kecemasan pada eh, sobat etik. Jadi karena tidak bisa berpikir kreatif, tidak bisa deep thinking, menjadi cemas. Begitu juga dampak komunikasi. Generasi muda ini menjadi lebih bosan, jenuh, lebih mau yang instan. Ini orang ngapain sih ceramah padahal mau memberikan penjelasan. Akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa juga menjalin networking dengan baik. Nah, bagaimana perbedaan otak normal dengan otak yang sudah terpapar brain rot? Atensinya kalau orang normal itu bisa mempertahankan 30 sampai 60 menit. Sedangkan sudah terpapar brain rot hanya 10 menit. Memori kerja bagaimana? Memori kerja menyimpan informasi 4 sampai 7. Misalkan kita bisa menghafal angka 9 macam. 0, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 6. Nah, kalau sudah terpapar brain rot, hanya bisa menghafal angka 2 sampai 3 saja. Misalkan informasi juga, Anda disuruh orang tua Anda membeli belanjaan ke supermarket. Anda kalau otak yang normal, Ibu minta beliin sapu, sikat gigi, sabun, eh, sayur, plastik, coklat, baterai. Nah, saat di supermarket, Anda pikir, oh iya, gak usah catat apa. Pas di supermarket, Anda hanya bisa mengingat hanya 2 sampai 3 informasi yang diberikan oleh orang tua tadi. Jadi Anda, aduh, akhirnya telepon. Tadi pesan apa aja ya? Nah, ini membuat Anda cemas juga dan kadang bisa mengakibatkan depresi. Nah, tadi karena berpikir cepat tidak bisa berpikir menganalisa dengan dalam, hanya superficial saja. Tidak bisa menganalisa, mengganggu kreatif dan mengakibatkan tadi cemas, mood jadi bete, jenuh, cepat bosan karena terstimulus oleh hal-hal yang cepat dan segera, segera, segera. Nah, kita lihat dampaknya tadi sudah sekilas ke dampak mental. Secara detail, krisis mentalnya apa yang terjadi? Penggunaan teknologi digital, media sosial, game online, ini merupakan kecerdasan buatan. Dilaporkan bahwa 60% dari Gen Z mengalami kecemasan. Ini informasi dari WHO. Begitu juga gangguan kecemasan disertai dengan depresi. Ditemukan bahwa penggunaan komputer di tahun 2023, individu mengalami kecemasan dan menghindar sosial tapi justru memperparah gejala. Jadi kecemasan bisa karena dampak dari paparan media sosial. Di situ mereka, wah, slim itu cantik, slim itu indah, atau perilaku penggunaan barang-barang branded dengan di sini Anda mengakibatkan cemas. Waduh, saya tidak cantik, waduh, saya tidak hebat seperti itu. Cemas dan depresi mengakibatkan rasa tidak mampu, rasa rendah diri, dan ini akibat pemaparan dari media sosial. Siberkondria mengakibatkan penyakit yang kita sebut hiperkondriasis. Oh sorry, di sini
Hiperkondriasis itu seperti apa? Sorry. Di sini mencontoh-contohkan diri tentang kecacatan atau tentang keburukan diri. Jadi Anda tidak tampil fit, Anda tidak tampil hebat, hiper hipokondria, siberkondria. Anda mempunyai kelemahan dari sini akibat dari pemaparan media sosial. Di sini juga bisa mengakibatkan adiksi. Kita lihat dari survei bahwa perempuan lebih tinggi adiksinya daripada pria. Yang female itu 56%, sedangkan yang male sekitar 44%. Yang terbanyak persentasenya itu penggunaan dari ini zaman dulu ya, mungkin YouTube. Yang sekarang lebih banyak lagi penggunaan tadi TikTok dan YouTube. Nah, masalah lain eh, dari WHO dikatakan tadi adiksi sekitar 27%. Sedangkan penggunaan media sosial, scroll-scroll berlebihan itu mengakibatkan irama sirkadian terganggu. Irama tidur bangun, irama sirkadian mengakibatkan melatonin level meningkat di jam 9 dan menurun di jam 3. Nah, jika Anda scroll terus sampai jam 1, jam 2, irama sirkadian Anda berubah. Jadi mengakibatkan resiko insomnia 3 kali lipat dari pengguna media sosial dibandingkan orang yang jet lag karena perjalanan jauh, karena tugas, itu tidak terlalu beresiko tinggi. Di penggunaan ini juga mengakibatkan gangguan identitas diri. Gangguan identitas diri tadi Anda mencontoh orang, wah tampil baik, slim, penggunaan tas branded, padahal Anda sebelumnya tidak scroll-scroll itu biasa aja, pede, jalan saja ke kampus atau ke sekolah dengan menggunakan tas tanpa merek atau tidak harus penampilan seperti apa, tapi dengan media sosial mengakibatkan citra diri Anda terganggu. Citra diri terganggu ini lebih deep lagi menjadi body dysmorphic disorder. Rasa cacat terhadap diri sendiri. Akibat, oh artis ini hidungnya mancung, pipinya tirus. Wah, mengakibatkan body dysmorphic disorder, yaitu kecacatan akan diri yang berhubungan dengan citra diri. Cacat itu di area yang menonjol, misalkan jidat, mata, hidung, semua area yang menonjol yang berhubungan dengan citra diri, Anda rasa ini harus dirubah. Sehingga Anda operasi plastik, berubah lagi, operasi lagi. Tidak akan puas. Seorang yang mengalami BDD, ini akibatnya fatal. Nah, ini karena Anda melihat contoh mirror dari media sosial yang terlalu diidolakan. Misalkan artis-artis idola Anda seperti Blackpink ya, Agnes Mo atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya selain dampak negatif, sebenarnya ada kalau Anda mau lihat dari dampak positif dari sosial media. Nah, misalkan Anda merasa depresi atau cemas, di sini ada Anda bisa searching, oh seorang yang depresi seperti apa, kecemasan seperti apa. Terus Anda searching dari sini bagaimana supporting sistemnya. Akses yang positif untuk mental itu juga bagus. Ekspresi kreativitas, misalkan Anda melihat, oh tidak harus depresi, Anda bisa alihkan dengan kesenangan hobi Anda. Hobinya apa? Menjadi lebih kreatif. Misalkan hobi menyanyi, Anda latihan terus bernyanyi. Ini mengakibatkan kreatif. Dan terkait body dysmorphic, body positif mengurangi makan jadinya. Misalkan tadi Anda ngeliat yang slim, tidak harus, wah operasi, oh saya mau olahraga, exercise,
mengurangi makanan jorok seperti banyak gula, banyak tepung, banyak lemak. Jadi mengakibatkan positif. Ini ada juga yang positifnya. Kalau Anda lihat yang positifnya. Terus dengan jejaring sosial ini juga kan ada berita pandemi atau masalah penyakit yang infeksius, Anda bisa berhati-hati. Misalkan Anda menggunakan masker karena banyak yang flu, hujan, banyak penyakit-penyakit yang menular, virus lainnya. Jadi bisa mengakses yang baik-baik saja. Begitu juga jika ada berita-berita yang buruk, ada oh ini misalkan blackmail atau Pak minta eh, Om minta pulsa. Nah, karena berita yang ini hati-hati kalau penipuan di sini itu bukan hal yang harus Anda ikuti. Hati-hati jangan ngeklik link ini. Kalau link ini nanti tersedotlah eh, bank account Anda. Nah, ini kalau hal yang positif juga cukup baik kalau Anda siasati. Nah, bagaimana kalau sudah tadi terjadi brand rot, kalau kita lihat ada segi positifnya. Nah, dari brain rot terjadi krisis mental, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan detox digital. Usahakan tidak menggunakan platform media sosial apapun. Beri penghargaan diri boleh menggunakan di hari yang terbatas. Oke, di sini saya contohkan 1 hari dalam seminggu. Tapi mungkin tidak bisa Anda sekaligus menyetop, mungkin boleh 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan penggunaan waktunya mungkin berbagi waktu. Oh, saya tidak bisa di bawah 2 jam. Oke, setengah jam stop dulu. Terus menggunakan lagi. Jadi durasinya dipersempit, waktunya dikurangi. Terus menggunakan timer. Kalau setiap Anda misalkan ada media sosial ini apa, Anda menggunakan timer atau Anda boleh men-setting alarm setiap seperempat jam, 15 menit Anda berikan alarm atau setiap 30 menit berikan alarm. Nah, juga Anda menggunakan no phone zone. Jadi tidak ada penggunaan telepon di kamar tidur atau saat makan. Jadi Anda menikmati hari Anda dengan baik, menggunakan kesehatan mental dan fisik. Makan yang benar itu penyerapan nutrisinya lebih baik, tidak makan buru-buru, tidur juga yang benar, mengakibatkan psikologis tidak terjadi gangguan tidur. Kurangi konten secara aktif, jadi bisa menggunakan teknologi yang bisa unfollow yang memicu kecemasan atau irasional. Ganti konsumsi konten yang produktif, yang beredukasi, mempunyai artikel panjang. Misalkan kursus online, belajar bahasa asing, atau belajar menyanyi tadi yang saya ceritakan untuk menunjang hobi Anda, belajar gitar, belajar main musik, belajar kreatif, misalkan yang suka knitting atau haken, itu kembangkan. Nah, latihan fokus dan kesadaran otak yang dibiasakan cepat itu tidak bisa melakukan pemikiran lebih deep atau mengakibatkan memori pendek Anda terganggu. Memorinya cepat aja. Jadi harus melatih 30 sampai 60 menit deep work dengan pendalaman ilmu yang menambah edukasi. Rutinitas fisik seperti olahraga ini mengakibatkan dopamin meningkat. Treadmill, yoga, jalan, berenang. Interaksi dengan orang tatap muka mengakibatkan networking cukup bagus. Anda juga bisa deep talk, deep work, bisa mengakibatkan memori jangka pendek dan jangka panjangnya menjadi lebih bagus. Dan juga mengatur tidur, jauhi layar 1 jam sebelum tidur. Higien tidur, tidur pada waktu yang sama
redupkan lampu, kurangi screen-screen yang mengakibatkan cahaya sehingga melatonin Anda cepat meningkat pada waktu yang dibutuhkan. Bangun kembali kesehatan mental dan otak Anda, biasakan baca buku. Misalkan males belum bisa membaca buku pelajaran, baca buku-buku cerita, fiksi, non-fiksi, menulis jurnal, merefleksikan diri, atau excessive writing. Ah, saya masih mau nonton TikTok ini. Tuliskan aja expressive writing. Terus juga sering berinteraksi dengan cara bermain catur, mengasah kemampuan analisa Anda, berstrategi, ini meningkatkan kreatif dan motivasi Anda. Oke, bangun sistem bukan hanya niat. Jadi jangan hanya mengandalkan willpower, jadi rubah lingkungan kebiasaan, letakkan HP di luar kamar saat tidur. Gunakan seperti forest atau memblokir aplikasi-aplikasi sosial media yang tidak baik dan tidak perlu diakses karena tidak mengakibatkan edukasi. Nah, sekian aja tentang brain root dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sesi tanya jawab sekarang.